Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, kewajiban agama itu kan banyak. Ini sholat satu kewajiban, zakat kewajiban, puasa kewajiban, haji kewajiban, dakwah kewajiban, amar ma'ruf nahi anil munkar kewajiban, belajar agama, cari ilmu, belajar ilmu agama satu kewajiban. Jadi apa itu namanya, jangan terus kalau satu dikerjakan berarti yang lain tercover, enggak. Jadi ketika setiap perintah ini, jadi setiap perintah ini harus kita kerjakan semua. Setiap perintah harus dikerjakan semua. Ada yang tidak kita kerjakan berarti kita ini tidak imtithalul awamir. Berarti kita ini tidak mengerjakan satu perintah Allah gitu loh. Ini poin pertama. Kemudian poin kedua, cuma belajar agama itu kan macam-macam. Jadi kalau dia ini sibuk dalam dakwah, sibuk dalam takaza dakwah, maka apalagi umurnya sudah tua begitu kan. Maka belajar agama itu untuk apa tujuannya? Ada tingkatan-tingkatan. Kalau belajar agama untuk menjadi seorang kiai di kampung yang membimbing umat, belajar agama untuk menjadi seorang ustadz yang akan menyampaikan agama, dia akan berceramah, ya harus mondok gitu loh. Harus mondok, belajar. Nanti kalau dia tidak mondok, tidak belajar agama, dia membimbing umat, akhirnya banyak yang tersesat kan gitu kan, udah ada pengetahuan. Tetapi kalau dia ini belajar agama yang kedua, tingkatan kedua, kaitan 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 dengan pribadi dia, amaliah dia sendiri. Jadi maksudnya itu belajar agama yang kaitan dengan pribadi dia sendiri. Bagaimana tata cara sholat saya ini benar, bagaimana puasa saya benar, bagaimana haji umroh saya benar, bagaimana pembayaran zakat saya benar, bagaimana muamalah saya benar, perdagangan saya benar, bercocok tanam saya benar, bagaimana itu muasyarah saya benar, sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri, sebagai orang yang punya tetangga, orang punya keluarga bagaimana. Nah, maka ini cukup dia belajar yang kaitan wajib. Nah, wajib dia belajar yang kaitan dengan amaliah pribadi dia. Maka disinilah ketika orang itu belajar agama hanya sebatas untuk apa yang dia praktekkan. Dia seorang petani ya wajib bagaimana mempelajari fikih pertanian. Dia seorang pedagang wajib mempelajari fikih perdagangan. Dia orang yang sudah berkeluarga ya wajib mempelajari fikih yang kaitan dengan rumah tangga. Ini wajib. Lah cara belajarnya bagaimana? Ini tidak harus mondok. Yang poin kedua ini tidak harus mondok. Dia siap belajar agama langsung tanya kepada seorang ustadz kan. Dia belajar agama bisa dengan cara privat kan gitu kan. Jadi bimbingan-bimbingan yang sifatnya langsung tidak harus mondok. Tapi kalau dia mau mondok itu lebih sempurna. Nggak mondok yang penting dia ada usaha belajar amalia harian yang kaitan dengan dia sendiri. Termasuk bagaimana kalau dia ini sholat, bacaan sholat yang benar. Nah, kalau dia ini mau baca Quran, bagaimana cara baca Quran dengan tajwid yang benar. Itu jadi fardu ain gitu loh. Caranya tidak harus mondok kan gitu. Jadi ini dibimbing baik-baik. Contohnya dakwah gitu kan. Dakwah itu ya kita ngomong hukum apa adanya kan. Macam-macam dakwah kan gitu kan. Cuma di antara dakwah yang betul Allah tampakkan barokahnya dan bisa masuk ke seluruh penjuru dunia itu di antaranya jamaah tabligh itu. Tapi seandainya ada orang tuh memilih cara lain, dakwah dengan cara berceramah di podium, dakwah dengan cara mungkin yang tidak harus ikut Nizamuddin, harus kita hargai. Yang penting dia sudah bergerak, sudah berdakwah, dia sudah menyampaikan agama kepada umat dengan cara yang benar. Nah ini juga sudah bagian daripada dakwah kan gitu kan. Dakwah tuh macam-macam. Ini ada dakwah cara habaib dengan di mana-mana bikin maulid, menanamkan cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian
ada ceramahnya dikit-dikit kaitan dengan akhlak, biasanya begitu, akhlakul karimah, tasawuf ya. Ya ini juga bagian daripada dakwah gitu loh. Jadi macam-macam bentuk dakwah. Makanya ini harus dihargai semua.